Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Nurdiansah dengan NIM 3 digit terakhir 055 dari Praktikum B TRO 2024. Di sini saya akan menjelaskan apa itu MATLAB, Simulink, dan dasar sistem dinamis. Langsung ke slide pertama. Nah, apa itu MATLAB dan Simulink? MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory. Ya, ini logo aplikasinya. MATLAB adalah sebuah bahasa pemrograman sekaligus software yang dikhususkan untuk komputasi, numerik, analisis data, visualisasi, grafik atau plot, pemodelan, dan simulasi sistem. Nah, sedangkan Simulink adalah add-on atau tambahan dari MATLAB yang digunakan untuk pemodelan berbasis blok diagram modeling, simulasi sistem dinamis, misalnya sistem mekanik, listrik, kontrol, sinyal, dan lain-lain. Desain dan analisis sistem secara interaktif. Jadi, kalau MATLAB lebih ke kode atau program, Simulink lebih ke berbasis grafis. Nah, simpelnya gini, MATLAB itu aplikasinya. Nah, kalau Simulink itu adalah sebuah fitur yang terdapat di MATLAB. Kita lanjut. Apa sih modeling dan simulation? Nah, modeling itu adalah proses mewakili sistem nyata ke dalam bentuk matematis, logika, atau blok diagram. Tujuannya supaya sistem nyata yang rumit bisa dipahami, dipelajari, dan dianalisis. Bentuk model bisa berupa persamaan diferensial, misalnya hukum Newton atau hukum Kirchhoff, fungsi transfer atau ruang status. Nah, lalu apa sih simulation? Simulation adalah menjalankan model untuk melihat bagaimana sistem bereaksi terhadap input tersebut. Tujuannya memprediksi perilaku sistem tanpa harus membangun sistem fisik. Dilakukan di komputer menggunakan numerik dan software. Contoh MATLAB atau Simulink. Nah, kita lanjut ke sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang keluarannya berubah terhadap waktu. Contoh, gerak mekanik, rangkaian listrik, dan aliran fluida. Fungsinya untuk menganalisis dan digunakan persamaan diferensial. Agar lebih mudah, persamaan diferensial diubah ke domain Laplace dan diperoleh fungsi transfernya. Nah, kita lanjut ke transformasi Laplace. Apa sih transformasi Laplace? Transformasi Laplace bertujuan untuk mengubah persamaan diferensial yang sangat rumit itu menjadi aljabar S dominan dan mempermudah analisis sistem. Nah, misal, contohnya seperti ini. Contoh sistem massa pegas dan redam. Persamaannya seperti ini mula-mulanya. Nah, nanti setelah di Laplace, maka akan jadi seperti ini. Menjadi lebih mudah. Tanpa harus kita mencari persamaan diferensial atau harus mencari integralnya dulu. Biasanya. Nah, lanjut ke fungsi transfer. Didefinisikan sebagai perbandingan keluaran dan masukan pada domain Laplace. Menunjukkan bagaimana input Fs mempengaruhi output Xs. Digunakan untuk analisis kestabilan respon frekuensi dan lain-lainnya. Nah, kita masuk ke pemodelan sistem. Pemodelan sistem ada 3. Pertama ada mekanik. Contohnya itu ada massa, pegas, redam, spring, massa, damper, bahasa Inggris. Yang kedua ada elektrik, yaitu contohnya rangkaian RLC, resistor, induktor, kapasitor.
Dan ketiga ada hidrolik, aliran fluida pada pipa, pompa, atau katup. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada sistem kontrol. Apa sih sistem kontrol? Sistem kontrol adalah seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi jalannya suatu proses atau peralatan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sistem kontrol dibagi menjadi dua, yaitu kontrol open loop atau terbuka dan kontrol closed loop atau tertutup. Nah, kontrol open loop tidak ada umpan balik, output tidak mempengaruhi input. Contohnya set timer pada rice cooker, selesai sesuai waktu, tidak peduli nasi matang atau tidak. Nah, kedua ada kontrol closed loop. Bedanya ada umpan balik, outputnya selalu diawasi dan disesuaikan sesuai permintaan kita. Terus contohnya AC dengan termostat. Sensor suhu membaca ruangan lalu kompresor diatur agar suhu tetap stabil sesuai set point. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail sistem kontrol open loop dan sistem kontrol closed loop dan apa perbedaan dari kedua ini dengan diagramnya. Nah, kalau sistem kontrol open loop, input masuk ke controller, lalu controller akan meminta ke aktuator, lalu aktuator akan menghasilkan outputnya. Nah, kita misalkan tangki air. Misal kita meminta output 200 cm, maka controller langsung akan memproses 200 cm dan langsung menghasilkan output. Nah, bedanya apa sih sama closed loop? Kalau closed loop, kita minta 200 cm. Nanti, controller akan membaca. Lalu, hasil dari controller dan menggerakkan aktuator, nanti aktuator maksudnya hasilnya akan dibaca ulang oleh sensor. Misal kalau ketinggian air ya, kita menggunakan sensor ultrasonik. Nah, sinyal dari sensor akan kembali lagi dan mendeteksi kesalahan. Di sini akan dideteksi kesalahannya dan dihitung errornya. Nah, error yang masuk kembali lagi ke controller. Lalu controller mengkoreksi. Misal, air kita mintanya 200 cm. Nah, di outputnya masih terbaca 180 lah. Berarti aktuator kan kurang besar airnya. Nah, di sini controller yang sudah mendapat sinyal feedback dari sensor tadi akan menyuruh aktuator untuk membenarkan agar air dalam kondisi 200 cm terus-menerus tanpa adanya kesalahan. Nah, bedanya seperti itu. Misal ini kalau ada yang salah, misal airnya tidak 200, misal 199 atau 190, maka tidak ada pembenaran lagi. Tapi kalau untuk closed loop, misal airnya lebih atau kurang, maka nanti akan dibaca oleh sensor, lalu kembali lagi ke controller agar menjaga ketinggian air tetap di 200 cm. Sebelum kita sebelum kita simulasi di MATLAB-nya, sebelum kita simulasi ke MATLAB, saya akan menjelaskan blok-blok dasar di Simulink. Nah, pertama itu ada source block yang berfungsi memberikan sinyal input ke sistem. Contoh bloknya ada step, sinyal tangga 0 ke 1 pada waktu tertentu, ada sine wave, sinyal sinusoidal, ada konstan atau nilai tetap, dan RAM sinyal naik linear, random number atau sinyal acak digunakan untuk memberi masukan model uji respon sistem. Nah, kedua ada sync block
yang berfungsi untuk menampilkan atau menyimpan output sistem. Contoh blok adalah scope, menampilkan grafik keluarkan. Nah, misal kita ambil sinyal sinusoidal. Nah, nanti kita membutuhkan salah satu dari sync block ini, contohnya kita membutuhkan scope untuk menampilkan grafik dari sinusoidal tersebut. Nah, kedua ada display dan ketiga ada tuh workspace dan XY dan lain-lainnya. Nah, ketiga ada Math Library. Nah, Math Library berfungsi melakukan operasi matematika. Contoh bloknya ada gain atau pengali, ada sum penjumlahan atau pengurangan, produk atau perkalian, integrator, deritatif, trigonometri, sin konstan dan sebagainya. Keempat ada matrices, fungsi untuk operasi vektor atau metrik, contohnya ada matriks multiply atau reset. Nah, selanjutnya ada user defined function, berfungsi memungkinkan pengguna membuat blok sesuai kebutuhan. Contoh, MATLAB function block, menulis fungsi dengan sintaks MATLAB langsung. Interpreted MATLAB function, memanggil skrip fungsi MATLAB eksternal untuk logika algoritma yang tidak ada di library bawaan. Nah, ada lookup tables, fungsinya menghasilkan output berdasarkan data tabel. Contoh, hubungan nonlinear antara input-output dari data eksperimen digunakan saat sistem sulit dimodelkan dengan persamaan matematis. Nah, ketujuh ada MUX, DEMUX, dan BUS. MUX itu apa sih? MUX menggabungkan banyak sinyal jadi satu vektor. DEMUX memisahkan vektor sinyal jadi sinyal individual. BUS menggabungkan banyak sinyal berbeda tipe ke dalam satu saluran, membantu mengatur sinyal agar model lebih rapi. Misalnya ada input 2, nanti kita ada output 1. Nah, nanti ini MUX DEMUX BUS itu membantu agar inputnya dan outputnya itu lebih rapi lah. Dan 8 ada selektor dan switch. Selektor memilih elemen tertentu dari sinyal vektor atau metrik. Switch memilih sinyal input berdasarkan kondisi if else. Jika digunakan untuk sistem dengan pencabangan logika. Dan 9 aja ada logic operation, fungsinya untuk operasi logika biner. Contohnya tuh seperti apa ya? And or not or, seperti logika itulah. Dan 10 ada subsistem. Subsistem fungsi mengelompokkan beberapa blok menjadi satu unit. Ada atomic subsystem, ada enabled atau triggered subsystem. Hanya aktif saat kondisi tertentu, membuat model lebih modular, mudah dibaca dan rapi. 11 terakhir ada using M-files. Fungsinya menyisipkan skrip atau fungsi MATLAB .m ke dalam Simulink. Bisa dipanggil lewat MATLAB function block. Bisa digunakan untuk memberikan parameter ke blok, misalnya nilai konstanta dari skrip, integrasi antara kode MATLAB dan mode Simulink. Nah, ini adalah blok-blok dasar di Simulink. Kita langsung lanjut saja ke simulasi Simulinknya saja. Nah, di sini saya sudah masuk ke MATLAB-nya. Di sini saya memakai MATLAB R2023B. Di sini kita langsung ke menu Simulink saja. Nah, di sini kan ada pilihan. Nah, di sini kita pilih blank model, kita create model. Kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini,
Maka selanjutnya kita tinggal buka library browser. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Nah, kita pilih di bagian Simulink. Nah, di sini kan ada banyak pilihan. Di sini saya akan membuat rangkaian sederhana terlebih dahulu, yaitu sinyal sinusoidal. Di sini kita buka di bagian source. Jadi di source ini ada banyak pilihan sinyal-sinyal. Di sini contohnya ada sinusoidal, di sini ada clock ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya akan memakai sinyal sinusoidal. Nah, caranya kita tinggal klik lalu tarik ke sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita membutuhkan namanya pembaca. Nah, pembaca itu apa? Di sini yaitu scope. Nah, tempatnya itu di sync lalu di scope. Kita tarik lagi seperti ini lalu kita hubungkan. Caranya tinggal di ujung sini ke ujung sini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah tinggal kita run. Nah, seperti ini lalu kita lihat sinyalnya. Coba. Nah, sinyalnya nanti akan seperti ini. Ini kan satu kekuatannya kan di sini satu kan. Nah, jika ingin menambahi sinyalnya, kita tinggal tambah gain. Nah, kita cari dulu gainnya. Gain tuh di sini commonly use block di paling atas ada gain. Kita taruh di tengah sini langsung. Nah, seperti ini. Tinggal kita minta. Kan tadi sinyalnya masih satu. Misal kita 5. Kita apply. Kita klik OK. Lalu kita run. Kita tunggu. Kita lihat. Nah, sinyalnya maka akan naik menjadi 5. Nah, di sini kan 5 kan. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sinyal. Nah, selanjutnya kita akan mencoba lagi sinyal-sinyal yang lainnya. Tadi kan baru sinusoidal. Nah, kita coba sinyal-sinyal yang lain dulu. Nah, contohnya seperti ini dulu. Seperti tadi sinusoidal dulu. Baru kita memakai jeruk sinyal. Ini sinyal. Kita mencoba sinyal-sinyal yang lain lah intinya. Seperti itu. Nah, kita buka lagi di bagian di sini ada scope. Scope kita butuh banyak scope di sini. Nah, tinggal kita tarik lagi. Dan aku ada tambahan di sini. Aku mau nyoba yang ini from workspace. Sinyal yang ini source from workspace. Nah, ini. Yang ini. Nah, aku mau nyoba yang ini. Ini pakainya display yang sebentar. Pakai display yang ini. Tapi lihat dulu display yang banyak. Kita cek dulu display.
cari. Nah, ini dulu lah intinya. Kita masukkan nilainya, kita pakai A di sini, kita klik apply. Oke. Nah, kita masukkan nilai di sini. A sama dengan sebentar. A sama dengan 2. Nice. Nah, seperti ini kita buka di sini. Kita sambungkan. Nah, lalu kita run coba. Ada error metric di sini. Nah, kita cek dulu yang ini. Yang atas sinusoidal seperti tadi. Masih error ya, teman-teman. Error di sininya, teman-teman. Masih. Coba kita hapus yang ini dulu. Nah, seperti ini. Kita pakai yang ini. Sinyal-sinyal biasa terlebih dahulu. Nah, kalau kayak gini bisa kita cek sinyalnya keluar. Ini juga seperti ini juga seperti ini. Bedanya hanya di bentuk-bentuk sinyalnya saja sih, teman-teman. Seperti ini dan seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba lagi yang tadi ya, teman-teman. Kita coba apakah masih error atau bisa. Kita pakai from workspace ini. Kita tarik sinyalnya, kita masukkan di sini. Misal kita B sama dengan 1. Semoga bisa ya. B sama dengan 1. Kita masukkan nilainya di sini B. B ini. Nah, apply. Oke. Nah, coba kita run. Apakah error? Masih error tuh. Error gara-gara yang sebelumnya ini salah ketik tadi kayaknya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena di sini B itu udah masuk nilainya. Kita lihat ya, B. Nah, ini B sama dengan 1 value-nya. Nah, jadi jika kita apply dari sini, kita masukkan nilai misal B sama dengan 3 sama dengan 2, maka nanti di simuling sini, maka B itu bernilai 1 seperti yang kita minta di sini. Tapi sayangnya di sini displaynya tidak bisa keluar ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke simulasi yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi matematika, math operation di sini. Kita ambil contoh di add di sini, pakai add, yaitu penjumlahan. Nah, di sini kita mencoba pakai ini terlebih dahulu, lalu kita klik source, kita pilih konstan di sini. Kita masukkan 2 karena inputnya 2 dan kita membutuhkan display untuk masukkan nilainya. Nah, di sini kita sambungkan seperti ini, lalu kita sambung seperti ini. Nah, kita coba run. 1 tambah 1 di sini sama dengan 2. Nah, kita coba ganti angkanya di sini. Kita coba ganti 5, teman-teman. Kita oke. Kita run lagi. Nah, hasilnya jadi 6. Nah, kita mencoba pakai yang lain ya, teman-teman. Di sini kita coba pakai di sini kali. Ada kali di sini. Kita pakai lagi di sini yang kayak gini. Kita paste aja, kita kopas aja biar cepet.
seperti ini. Kita butuh display lagi, kita kopas lagi. Nah, seperti ini. Kita masukkan nilainya. Di sini kan 5 kali 5, harusnya di sini menampilkan 25. Apakah benar, teman-teman? Nah, hasilnya 25. Jadi, untuk apa? Untuk math operation ini seperti operasi mat seperti biasanya, misal tambah-tambah seperti pertambahan, ini kali seperti biasanya, dan ada banyak-banyak lagi seperti contohnya ada plus dan minus seperti ini. Kita coba ya plus minus juga, tapi aku nggak akan menjelaskan semuanya karena di sini terlalu banyak, jadi saya akan menjelaskan secukupnya saja. Nah, di sini kita copy lagi teman-teman biar cepat. Kita langsung copy, sini displaynya kita langsung maaf salah, kita langsung copy. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan 5 sama dengan 5 min 5 harusnya berapa? 0. Nah, benar. Nah, kita langsung saja ke simulasi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya setelah saya menjelaskan math operation, saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena terlalu banyak. Kita langsung lanjut aja ke metric operation. Nah, kita di sini jangan pakai di sini metric operationnya, tapi di sini kita pakai commonly use. Di sini kita pakai gain, ambil gain. Lalu kita ke display, ada display di sini. Lalu terakhir kita dari ke source kita tambah konstan. Nah, di sini juga walaupun kita tidak ambil dari metric operationnya, tapi di sini juga kita bisa masukkan matrixnya. Nah, seperti ini contohnya. Nih, bentar, kita klik 2 kali, lalu kita pilih ini, kita tulis misal 1 2 sama 67 kurang. Oke, nah nanti hasilnya akan seperti ini. Kita besarkan konstannya. Nah, seperti ini. Di sini juga gennya bisa dibuat matriks juga, teman-teman. Caranya seperti tadi, kita masukkan. Misal di sini kita pakai 3 sama 6. 2 aja. 2 angka aja, teman-teman. Jadi kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu kita klik run coba. Oh, invalid teman-teman. Kita pilih yang ini. Coba. Salah. Yang ini. Benar. Nah, ini kan bisa kayak gini, tapi hasilnya kan belum muncul teman-teman. Karena apa? Karena ini masih belum jelas. Bentar. Kita coba pakai 4 angka juga ya. 1 2 lagi. Seperti ini. Nah, kita oke, kita kalikan yang ini, kita oke, coba. Seperti ini, lalu kita klik run, apakah bisa? Error import width of dimension. Sebentar teman-teman. Coba di sini run. Nah, hasilnya akan keluar ini.
Ini berarti caranya seperti ini, perkaliannya 3 kali 1 3, 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 2 kali 7 14. Nah, jadi di MATLAB ini juga bisa kita mengoperasikan matriks ya. Selanjutnya kita lanjut ke simulasi selanjutnya. Nah, matriksnya cukup seperti ini saja. Kita lanjut ke selanjutnya, teman-teman. Nah, selain ini juga kita bisa coba matriks yang lain. Misal ini ya, seperti tadi kita pakai source lagi, kita pakai display 2 aja, teman-teman. Sini kita pakai string, kita kasih konstan 2 lagi, dan di tengahnya kita taruh, coba kita taruh operasi lain, jangan pakai operasi yang tadi lagi. Apa ya, operasi, bentar, kita cari, coba cari di mat operation. Nah, nih min max, kita pakai min max. Coba ya, teman-teman, kita coba di sini. Kita tarik lagi, kita sambungkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita pakai max, apply. Nah, seperti ini. Kita masukkan value-nya. Misal kita di sini pakai min 1, min 2, 2, min 2, dan coba kita pakai 0. Nah, seperti ini, kita oke. Kita besarkan biar kelihatan. Di sini juga sama seperti yang di atas, kita masukkan. Kita lihat apakah benar min max-nya 2, 0. Ini. Oke. Kita tarik lagi, kita besarin. Nah, seperti ini. Kita klik run. Nah, nanti kan akan keluar. Nah, di sini kan nilai minimumnya, nilai paling kecilnya yaitu min 2. Dan di sini nilai max-nya dari matriks ini adalah 2. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba sini kita memakai ini user define funksi, atau fungsi yang diminta user, atau user yang menentukan. Di sini kita pakai seperti tadi konstan lagi, lalu kita pakai dising, kita pakai display lagi seperti ini. Nah, kita masukkan ini fungsinya yang sesuai kita mau. Saya mau eksponensial U. Coba seperti ini. Kita langsung run. Coba. Nah, hasilnya akan 2,718. Kita coba ganti 0. Nah, ini adalah untuk ini user defined function. Kita bisa menentukan fungsi yang tidak ada di pilihan-pilihan ini. Kita bisa membuat fungsi-fungsi yang tidak ada di pilihan. Misal kita butuh eksponensial atau lain-lainnya, kita bisa buat sendiri dari ini user defined function. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini. Kita hapus dulu. Saya akan menjelaskan di sini fungsi tabel. Di sini kita cari tabel.
lookup tabel di sini. Saya pakai yang ini. Masukkan ya. Ini masih belum nyambung. Kita sambungkan ulang. Kita masukkan tabelnya. Nilai tabelnya kita klik 2 kali. Nah, misal di sini dari min 5 sampai ke 5. Dan di sini ada min 5 sampai min 5. Dan kita lihat, kita edit tabelnya bisa dari sini. Kita klik. Nah, jika kita nanti nulis min 5, maka keluarnya harusnya min 1,00 dan seterusnya seperti data yang disimpan di sini. Kita coba ya langsung. Misal kita masukkan nilainya 1, maka nanti akan menampilkan berapa? Nah, 0,7616. Apakah benar seperti yang ada di tabel di sini? Nah, seperti ini. 0,76. Benar, teman-teman. Terus kita coba jika tabel ini misalkan tadi nilainya masih dalam jangkauan 5 semua, tapi nggak ada komanya. Kita coba masukkan koma, apakah bisa mengeluarkan nilainya? Kita run. Nah, tabel ini juga bisa jika kita mengeluarkan nilai koma karena masih dalam jangkauannya. Nah, jika ini di luar jangkauan, misal kita masukkan 9, kita lihat nilainya berapa. Nah, nilainya otomatis 1,002. Tabel ini otomatis ya teman-teman. Walaupun kita masukkannya dari min 5 ke banding 5. Nah, fungsi tabel seperti itu. Kita juga bisa mengedit manual, kita memasukkan nilai-nilai yang kita mau. Misalnya kita min 5 itu nilainya berapa dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan max, demax, dan bus. Di sini. Kita cari dulu max, demaxnya. Bentar. Nah, di sini ada max terlebih dahulu. Bentar, kita hapus. Nah, kita ambil juga demaxnya buat nanti. Nah, ini fungsinya apa sih? Kalau ini max fungsinya itu untuk menggabungkan dua sinyal menjadi satu sinyal seperti ini. Misal kita ambil di Simulink, kita ambil di sini ada source, kita ambil, kita pakai sinyal sinusoidal, dan di sini saya memakai, saya memakai gain. Nah, seperti ini, memakai gain, dan di sini kita butuh namanya scope. Bentar, scope mana scope? Benar scope-nya. Nah, ini scope. Kita ambil seperti ini, kita di sini, kita ke scope. Nah, yang bawah, sinyal yang bawah kita bedakan, kita ambil dari langsung ke sininya. Nah, di sini kan sinyal sinusoidalnya kan 1. Kita pakai gain, kita rubah menjadi misal 5. Nah, maka nanti jadinya akan seperti ini sinyalnya. Nah, akan menjadi 2 seperti ini. Nah, kan ini sinyalnya menjadi 1 seperti ini. Nah, cara memisahkannya gimana? Nah, kita tinggal memakai demux. Nah, kita ambil lagi ini scope, kita copy 2. Di sini kita pakai 2. Seperti ini. Kita hubungkan. Lalu kita hubungkan di sini. Nah, seperti ini. Ini kan sinyalnya kan ada 2 dari sini. Ada dari
ini langsung dan gain ini. Nah, tapi kan di sininya kan langsung kebaca 2 seperti ini. Nah, cara memisahkannya gimana? Ya, kita pakai demux. Nah, kita lihat hasilnya ya. Nah, kita lihat. Nah, ini sinyal 5-nya. Dan yang ini sinyal yang satu. Nah, sinyalnya maka dipecah oleh demux. Nah, kalau mux menyatukan dua input menjadi satu output. Nah, di sini kita lanjut ke bus. Kita coba ke bus kreator dan bus selector. Nah, fungsinya apa lagi sih bus ini? Kita coba lagi, kita pilih di sini satu, kita pilih dua keluaran lagi guys. Sini seperti ini. Kita ambil lagi scope sini. Nah, di sini kita run. Nah, ini kan belum bisa karena masih belum pakai bus selector. Nah, caranya seperti ini. Kita jangan hubungkan dulu, kita delete dulu kabel ini. Ini bus ini ke sini dulu, ke bus selektor dulu, bus kreator ke bus selektor, baru ke sini. Nah, maka akan ada muncul signal satu, tulisan signal satu. Nah, kita buat lagi di sini scope di sini akan masuk signal 2. Nah, kita run coba signal 1 kita yang mana? Signal 1 yang satu berarti dari sini. Signal 2 berarti dari sini. Nah, seperti itu akan dari 5. Bedanya apa sih dari ini tadi? Kan sama aja kan, hampir sama kan? Bedanya cuma ini. Bedanya ini bisa memberikan nama lah apa? Bukan nama ya? Apa? Ini ada indikatornya lah. Kalau ini signal 1, ini signal 2. Kalau ini kan kita harus buka satu-satu baru kita tahu sinyal yang mana. Nah, seperti itu. Untuk penjelasan dari max, demax, dan bus. Selanjutnya saya akan menjelaskan selektor dan switch. Hapus. Kita pilih sini, kita cari selektor dan switch. Ini kan switch. Kita cari selektor terlebih dahulu. Bentar. Ini sebentar. Kita cari di sini signal routing, kita pilih selektor. Bentar, selektor. Selektor, nah ini. Terus kita pakai di sini, pakai display lagi. Lalu di sini pakai short dan konstan. Kita hubungkan. Nah, kita masukkan nilainya misal 1, 2, 3, 4. Seperti ini, kita klik OK. Kita besarkan biar kelihatan. Di sini juga kita klik 2 kali karena kita kasih 4 karena keluarnya 4. Nah, seperti ini. Kita coba mulai run. Nah, maka displaynya akan
mengeluarkan 1,3. Nah, selanjutnya kita akan ke pakai di sini, kita pakai source lagi, tapi kita memakai sine wave dan step. Terus kita pakai di sini, kita pakai manual switch. Fungsinya apa sih manual switch ini? Ini berfungsi ketika kita lihat dulu, maksud kita hubungan seperti biasa. Ini tuh fungsinya ketika kita mempunyai dua keluaran sinyal yang berbeda, terus kita mau sekalian atau kita cuma pengen ganti langsung, kita tinggal klik manual switch-nya, nanti maka akan menampilkan sinyal yang beda. Nah, seperti ini kan, tadi ke bawah sinyalnya akan seperti ini. Nah, jika jika ini ke atas, sebentar, jika ini ke atas karena ini sinusoidal, harusnya berganti sinusoidal. Nah, seperti itu fungsinya switch. Selanjutnya saya akan menjelaskan logic and bit operation. Nah, kita di sini kita pakai logika N. Sini N kan sama dengan kayak dan. Di sini kita pakai source, kita pakai konstan, dan di sini kita pakai display. Nah, kita coba. Jika si 1 maka jadi 1. Jika 0 1 maka jadi 0, karena seperti gerbang logika N itu gerbang harus dua-duanya sama, maka tidak bisa salah satu aja. Maka jika 01 maka 0, 10 0, 11 1, 00 0. Nah, seperti itu kita coba ganti logikanya di sini. Kita pakai or itu atau, berarti bisa saja kalau misalnya 01 sama dengan 0, 10 sama 01 maksudnya sama dengan 1, 10 sama dengan 1, 00 sama dengan 0, dan 11 sama dengan 1. Nah, seperti itu kita coba lagi pakai NaN, not N. Nah, seperti ini. Ini seperti gerbang logika biasanya. Seperti pokoknya seperti gerbang logika-logika pada umumnya lah. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke ini subsistem. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, apa sih subsistem? Nah, saya akan memberi tahu. Di sini kita cari dulu. Di sini kita pakai gain. Misal kita buat rangkaian lah, intinya kita buat rangkaian sederhana saja. Kita kayak biasanya kita pakai gain, pakai source di sini, pakai sinyal sinusoidal seperti ini, seperti biasanya lah, intinya lah. Terus kita pakai sync di sini, pakai scope seperti biasanya, bebas ini. Nah, subsistem itu apa ya? Nah, subsistem itu gini, kita blok, lalu kita blok, lalu klik kanan, sebentar.
Nah, ini ada create subsystem, kita create. Nah, nanti itu sistem tersebut akan membuat dari tadi 3 sistem tadi akan membuat subsistem yang menjadi satu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, cara gampangnya gimana? Misal kita ke menu subsistem. Cara gampang langsung kita buat seperti ini. Subsistem, lalu kita tinggal ini kita copy aja. Kita keluar, lalu kita masukkan ke sini. Kita hapus ini, kita masukkan ini. Nah, udah jadi subsistem yang baru. Nah, ini tuh seperti kita menyederhanakan rangkaian lah. Kan jika kita membuat rangkaian sederhana kan misal ini rangkaian rectifier atau rangkaian full wave kan kita gabungkan dengan rangkaian lain kan jadinya banyak. Nah, subsistem ini agar menyederhanakan rangkaian agar nanti kita bisa menyambungkan rangkaian lain ke rangkaian lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan using M-files. Sini kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Kita buat seperti biasa aja. Kita buat pakai step. Lalu kita pakai di sini scope. Dan di sini kita pakai gain-nya. Biasa. Nah, di sini kan kita kalau mau ganti gain-nya kan harus dari sini. Nah, sebenarnya tuh kita bisa ganti gain-nya. Ini kan 2 hasilnya, pasti 2. Sebenarnya tuh kita bisa ganti gain-nya dari ini. Dari awal sini kita CLC dulu biar clear. Nah, clear. Kita masukkan A misal sama dengan 7. Oke. CLC dulu. Salah. Kita klik A sama dengan 7. Seperti ini. Lalu kita masukkan di sini A. Pakai A di sini. A. Kita oke. Nah, maka nanti kalau di sini kan hasilnya 7. Tapi kan kita kan di sini pakai using M-files. Kita coba lagi. Kita di sini coba pakai new script. Kita masukkan scriptnya. Kita masukkan scriptnya di sini. Persen maksudnya. Maaf, persen simuling M file seperti ini. Kita masukkan nilai-nilainya. Kita masukkan misal X sama dengan 5, Y sama dengan 6, dan Z sama dengan 7. Seperti ini. Lalu kita save M-nya. Kalau download aja nggak apa. Seperti ini. Lalu kita buka biasanya seperti ini. Kita ketik XYZ. Kita clear dulu. Ketik XYZ. Masih belum bisa. Kita clear dulu lagi. Nah, seperti ini tadi. Apakah ada XYZ? Masih belum ada nampaknya.
Nah, kenapa tadi belum ada? Karena file tadi lupa belum dimulai. Kita open dulu lagi filenya. Nah, kita baru run folder. Nah, seperti ini. Terus kita baru balik. Nah, di sini kan XYZ langsung masuk 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Nanti kita tinggal ganti di sininya sel X. Nanti langsung keluar nilainya 5. Kita mulai. Kita di sini 5. Di sini misal Z. Nah, ini Z. Nanti di sini 7. Nah, fungsinya apa? Jadi kita misal kita ganti-ganti di sini, kita tidak perlu membuka simulingnya, kita hanya perlu membuka file dari Z-nya tadi. File maksudnya M-filenya. Nah, sekian penjelasan tentang MATLAB, Simulink, dan lain-lainnya, dan beserta simulasi MATLAB-nya ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.